Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat datang kembali di tutorial algoritma pemrograman. Masih bersama saya Beni. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang runtunan dan jenis-jenisnya ya. Ada input, output, dan juga operasi aritmatika. Maka kali ini kita akan teruskan ke bagian tipe data dan variabel. Oke, sebentar. Nah, bagian ini penting supaya nanti teman-teman, ketika memahami runtunan ya, bahwa runtunan itu itu masih ada lagi bahasannya. Nah, cuma runtunan itu salah satu yang diolahnya yaitu adalah variabel. Oke, variabel dan juga konstanta. Makanya di sini sebelum kita lanjutkan materi runtunan, kita perlu tahu juga yang namanya data, tipe data dan juga variabel supaya nanti bisa lanjut ke runtunan level berikutnya. Kira-kira begitu. Nah, lalu mungkin kita bisa di sini mulai ke slide pertama. Oke. Kita akan mulai dari apa itu data ya. Ya, karena kenapa mulai dari data ya? Karena saya yakin teman-teman masih ragu-ragu ketika ditanya tentang definisi data, lalu masih bingung kalau diminta untuk menunjukkan contoh data itu bagaimana ya. Maka ini kita harus bahas secara lebih jelas kira-kira begitu. Oke, lalu apa itu data? Kita belajar tipe data, kita mulai dengan data ya. Oke. Sering kita dengar istilah data, tapi apakah kita yakin makna dan bentuknya data? Ya, ya, wallahu alam kira-kira begitu ya. Nah, teman-teman kalau pengen memahami sesuatu itu bisa lihat aja di ini ya, memahami tentang istilah. Itu sudah ada di KBBI kan, jadi tinggal cari aja. Nah, misalnya di sini data. Arti data itu apa? Dia adalah keterangan yang benar dan nyata. Berarti dia harus benar-benar terjadi data itu dan dia punya nilai kebenaran. Oke, nggak boleh data itu salah ya, karena kalau salah maka nih contohnya teman-teman ngetik di Word nanti ya, lalu diketikin data yang salah, kan nggak ada maknanya ya. Ngapain kita buang-buang waktu untuk sesuatu yang nggak ada maknanya? Nah, itu maksudnya. Jadi data itu harus benar teman-teman, jangan sampai salah. Oke, jadi di komputer juga ada istilah yang namanya GIGO teman-teman. Bagi yang belum tahu, GIGO terkait ini ya, terkait benar salahnya data. Ini kepanjangannya gold in maka gold out. Kemudian kepanjangan keduanya adalah garbage in garbage out. Nah, bagi yang jago bahasa Inggris nih harusnya udah tahu. Gold itu emas, in masuk berarti emas yang masuk, emas pula yang keluar, out. Gold in, gold out. Emas masuk berarti emas keluar. Kalau garbage, garbage itu sampah. Garbage masuk, sampah masuk berarti sampah juga keluar. Nah, ini adalah sifat pengolahan komputer. Kalau kita memasukkan data yang salah, maka yang keluarnya juga sesuatu yang salah. Coba aja nih bikin dokumen Word nih, ketikkan sesuatu, lalu kita print, bisa nggak hasilnya menjadi benar? Hasil cetakannya benar? Ya nggak bisa, karena komputer itu mengolah data apa adanya. Kalau dia benar datanya ya benar juga hasilnya ya. Kalau ketikannya salah ya salah juga nanti hasil printnya. Nah, begitu teman-teman. Lalu kalau gold in maka gold out yang keluar ya udah pasti ya. Kalau teman-teman ngetiknya udah benar, udah rapi, pasti nanti hasil cetak dari komputer, dari printernya juga akan benar dan rapi. Nah, itu maksud dari GIGO, gold in, gold out. Artinya tadi data dia memiliki nilai kebenaran ya, dan usahakan setiap data itu yang dimasukkan ke komputer hanya data-data yang benar ya, karena kita kalau datanya nggak benar berarti itu hanya bisa dibilang sebuah kebohongan atau asumsi atau sesuatu yang enggak ini ya, sesuatu yang tidak kuat fondasi atau latar belakang datanya. Jadi nggak bisa kita gunakan untuk mengolah informasi. Nah, kira-kira begitu. Lalu kita masuk ke data nih, definisinya. Kalau menurut KBBI secara umum data itu keterangan yang benar ya, maka
Itu secara umum, tapi kan kita belajar di lingkup komputer kan. Nah, dalam lingkup komputer khususnya pemrograman, yang dimaksud dengan data adalah catatan mengenai suatu fakta dengan nilai kebenaran, lalu dia masih bersifat mentah dan tidak banyak memberi makna. Nah, ini kata kuncinya, catatan mengenai catatan ya. Data itu adalah catatan fakta. Oke. Dia punya nilai kebenaran. Lalu ada data juga yang bersifat mentah. Data yang mentah itu bagaimana? Tidak banyak memberi makna. Saya kasih contoh bentuknya. Nih, ada catatan. Ini saya mencatat 5409. Ini kita bisa sebut data. Karena sesuatu yang dicatat itu bisa jadi data ya. Ini berasal dari saya catatan 5409 ini saya tahu maksudnya. Tapi orang kan nggak tahu ya. Maksudnya adalah enggak. Ini adalah data. Oke. Ini adalah catatan juga dan tidak banyak memberi makna kan, teman-teman nggak tahu kan maksudnya. Nah, maka di sini sudah kita sudah bisa kita tunjukkan bentuk data itu seperti apa ya. Data itu ini sesuatu yang berupa catatan yang kita simpan di memori komputer misalnya. Dia berupa catatan dan tidak banyak memberi makna. Oke. Kalau teman-teman mau lihat data di dalam komputer ya, bisa dilihat di sini assembly language. Nih, di dalam komputer data itu benar-benar tidak bisa dipahami teman-teman. Nah, nih dia, nih. Data itu disimpan dalam bentuk nih bilangan biner nih yang ini, nggak bisa diklik. Oke, bisa nggak? Nah, seperti ini. Nih, data seperti ini. Paham nggak maksudnya? Ya nggak paham. Nah, tapi komputer tuh tahu maknanya karena dia memang mengolah data. Nah, itu maksud saya. Jadi artinya yang saya kasih contoh di sini itu bukan suatu yang yang aneh-aneh karena memang data itu bentuknya catatan dan tidak banyak memberi makna kepada pembacanya. Untuk memberi makna pada suatu data atau supaya data itu bisa dipahami, maka dia harus diolah menjadi informasi. Nah, ini makanya ada perbandingan informasi dan data. Data itu nggak bisa dipahami ya, catatan yang belum banyak memberi makna, sedangkan informasi adalah catatan atau hasil pengolahan data yang sudah bisa memberi maksud, sudah memberi makna bagi pembacanya. Nah, contoh 5409 saya olah menjadi kalimat berikut. Nah, awalnya kan kita nggak tahu nih angka ini apa. Oh, ternyata ini adalah data mengenai 5 orang terjebak longsor di kaki Gunung Semeru. Lalu ternyata ada 4 diantaranya luka parah dan 0 yang meninggal. Terjadi pada 9 bulan 9 lalu. Nah, ini maksud datanya. Jadi data itu sifatnya mentah, berupa catatan, lalu belum banyak memberi makna. Hanya bisa memberi makna atau bisa dipahami kalau kita olah menjadi informasi. Nah, jadi informasi adalah hasil pengolahan data ya. Berikutnya, informasi bisa juga lagi diolah ya. Informasi diolah menjadi informasi baru. Nah, gitu teman-teman. Informasi diolah menjadi informasi baru dan yang ini informasi asalnya berubah status menjadi data berupa informasi. Nah, itu coba saya olah lagi nih kalimat ini menjadi informasi baru. Tuh, dari korban longsor yang 5 orang dicatat kerugian sebesar sekian miliar. Untuk itu berhati-hatilah saat belajar. Nah, itu. Jadi bisa dipahami di sini bahwa data itu catatan mentah, belum banyak memberi makna. Lalu kita bisa olah menjadi informasi yang lebih bisa dipahami. Nah, lalu informasi itu bisa diolah lagi menjadi informasi baru dan informasi asalnya ini berubah status menjadi data. Nah, gitu ya. Nah, yang ini informasi, yang ini adalah data bagi yang ini. Oke, jadi di sini kadang perlu juga memahami kapan sesuatu itu, catatan itu disebut data, kapan informasi. Nah, kalau pokoknya disebut data kalau dia kalau dia diolah
untuk menjadi informasi baru, maka dia disebut data. Tapi kalau nggak diolah berarti itu, kalau dia nggak diolah seperti yang kalimat yang ini ya, kalau dia nggak diolah dan bisa dipahami maka dia disebut informasi. Nah itu teman-teman. Lanjut, ini adalah tipe data. Oke, tadi data lalu tipe data. Nah, kita sebagai manusia itu kan tidak membedakan mengenai apa ya, misalnya kita punya catatan ya kan. Nah, kita sebagai manusia itu tidak membedakan mana catatan yang huruf, mana catatan yang angka, mana catatan tentang logika, enggak kan, semuanya kita anggap sebagai catatan ya. Nah, tapi komputer itu beda teman-teman. Komputer itu dia perlu pembedaan antara data yang sifatnya tulisan, angka ya, pecahan-pecahan dengan jenis-jenis catatan yang berupa logika. Jadi dia perlu pembedaan. Oke. Kenapa perlu pembedaan? Karena setiap tipe data, ya, setiap catatan nanti diolah oleh komputer menggunakan komponen-komponen yang berbeda. Contohnya angka, huruf ya, huruf misalnya diolah dengan komponen A, angka diolah menggunakan komponen B, kemudian data berupa logika diolah menggunakan komponen C. Nah itu, jadi komputer itu seperti itu cara kerjanya, sehingga nggak bisa mengolah data secara sembarangan kayak manusia. Manusia kan memikirin A, B, C, 1, 2, 3, titik, koma, benar, salah, itu kan jadi satu kesatuan ya datanya, nggak perlu ada tipe data kan, nggak perlu pemisahan jenis data. Tapi kalau komputer memang dia harus dibedakan jenisnya, karena cara mengolahnya dia pakai komponen yang berbeda-beda. Nah, karena kalau komponen untuk mengolah huruf misalnya digunakan komponen sama nggak bisa, karena nanti akan terjadi error. Nah gitu teman-teman. Oke, tipe data yang ada di komputer nih ada banyak ya. Yang kita pelajari nanti ada char, ada string, ada float, double, dan juga boolean. Ada integer juga. Nah ya. Oke. Ini disebut sebagai tipe data primitif atau bahasa Inggrisnya primitif, primitif gitu kira-kira ya. Kenapa disebut tipe data primitif? Karena dia sejak zaman komputer pertama ya, tipe data ini sudah ada. Nah ya, tipe data char, string, float, double, boolean ini sudah ada, integer juga. Makanya udah dari zaman dulu, mungkin sebelum saya lahir juga udah ada. Makanya disebut sebagai tipe data primitif. Saat ini tentu sudah banyak tipe data ya yang dikembangkan, apalagi sudah ada dengan adanya pemrograman OOP juga sudah banyak tipe datanya, sehingga membuat tipe data yang old ini, yang lama ini memang disebut sebagai primitif. Kalau ada primitif berarti ada yang modern kan. Modern itu bisa jadi ada tensor, nah kemudian ada apa lagi ya, tipe data tensor ya ada ya, tapi itu jenisnya adalah semacam objek, kemudian array ya, saya lupa apakah array termasuk juga. Yang jelas yang kita bahas ini adalah tipe data primitif ya. Oke, kita mulai dengan mengenal karakter dulu deh sebelum ke char, string, dan seterusnya. Karakter sudah saya jelasin dulu, karakter yaitu data-data yang jenisnya berupa huruf, angka maupun teks, simbol ya. Nah simbol huruf bisa huruf kecil atau kapital, A to Z, Z to A, angka, minus, positif, negatif, berkoma, gitu ya. Angka ini ada yang disebut sebagai bilangan bulat, desimal, dan pecahan ya, pecahan. Contohnya saya kasih contoh ya. Bilangan bulat berarti bilangan antara minus, misalnya minus 1. Oke, misalnya gini, ini minus berapa gitu ya, harus diperjelas nih berarti. Ini bilangan bulat 1, 0, 1, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat itu negatif, 0, positif, dan seterusnya ya. Kemudian desimal. Nah kalau desimal ini
Kalau desimal ini dia dalam bentuk berkoma, contohnya negatif 1, sekian, negatif berapa, positif 2,5 misalnya, dan seterusnya ya. Nah kalau pecahan tuh bentuknya seperti ini, 1/2, kemudian 2/4, dan seterusnya ya. Nah itu beda bentuknya, meskipun disebut angka tapi dia beda bentuknya teman-teman. Kalau simbol ya tanda baca ya, titik, koma, dan seterusnya. Selain huruf dan angka disebut simbol. Nah jadi mengenal ini harus mengenal karakter ya, maka dia akan memudahkan kita untuk memilih tipe data yang nanti kita pakai di komputer. Oke, contoh teman-teman, kalau pengen menyimpan huruf ya, menyimpan huruf, angka, atau simbol tapi hanya terdiri dari 1 digit ya, maka itu digunakan char. Misalnya char itu misalnya char A sama dengan, nah char itu harus diapit petik, boleh petik ganda atau petik tunggal ya, seperti ini. Oke, jadi kalau tipe datanya 1 harus tipe datanya 1 Pak. Kalau ini, kalau bukan tipe datanya, kalau dia jenis jumlah datanya ya, kalau jumlah datanya cuma 1, gunakanlah char. Contohnya kayak L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Nah itu berarti pakai char aja ya. Supaya apa? Supaya nanti, karena komputer itu akan mengalokasikan memori sesuai dengan tipe data. Kalau char misalnya pakai 1 bit memori, kalau string pakai pakai 10 megabyte. Nah artinya kan akan sia-sia kalau kita menggunakan string nanti ya, hanya untuk menyimpan 1 huruf. Maka memori yang dialokasikan untuk string itu ya, ibaratnya dia seperti bangunan kosong yang gak dipakai, buat apa gitu kan, buang-buang aja. Nah misalnya ini adalah ini string ini misalnya memakai berapa nih, 4 alokasi memori, 4 ya. Nah itu kan, tapi diisi datanya A aja 1 digit, nah kan sia-sia ya. Maka kita kan harus mendesain sesuatu itu, mendesain aplikasi atau program komputer dengan efisien kan. Artinya sesuaikanlah dengan tipe datanya. Nah kalau kita pengen menyimpan A ini, karena dia 1 digit aja, ya udah pakai aja char. Karena char itu, bayangkan aja char itu cuma menyimpan data di sini nih, 1 ini ya kan, sehingga lokasi memori itu lebih efisien, lebih hemat. Karena komputer itu kan punya sumber daya RAM dan storage, hard disk dan SSD yang ini ya terbatas, sehingga kita harus pintar-pintar mendesain aplikasi agar hemat. Caranya yaitu tipe datanya disesuaikan dengan data yang akan disimpan. Kalau cuma 1 jumlah datanya, pakai char. Nah itu maksudnya ya teman-teman. Nah berarti tadi udah ketahuan kalau teman-teman pakai mau menyimpan data 1 aja, baik angka, ini contoh lain ya, baik itu huruf, angka yang terdiri dari 1 digit atau juga simbol seperti ini, maka gunakanlah tipe data char. Oke. Nah karena dalam algoritma yang paling benar itu adalah yang paling efisien, paling efektif, dan paling efisien. Maka nanti ketika ada yang membuat tipe datanya kurang tepat, maka harusnya ada pengurangan nilai ya ketika ujian nanti. Oke, dan bisa kita pahami bahwa kalau kita pengen menyimpan data berupa data dengan jumlahnya lebih dari data karakter ya, dengan jumlah digitnya lebih dari 1, maka gunakanlah string. Nah misalnya string nama sama dengan, boleh diapit petik tunggal atau ganda juga. Nah, misalnya di sini Benny. Nah kalau dia karakternya lebih dari 1, maupun mau ada Benny ini atau Benny, nah seperti ini, dia harus pakai string.
kalau lebih dari 1 digit ya. Oke, gimana misalnya kalau kita tukar nih, yang ini string, yang ini char ya. Nanti akan terjadi kesalahan di komputernya. Saya buktikan di NetBeans ya. Ya, kalau di komputer salah, maka nanti algoritmanya juga otomatis salah, teman-teman. Saya akan bikin project baru. Ini project yang ke-7 ya. Project ke-7 ini adalah tipe data. Tipe data 2 mungkin ya. Tipe data. Nah, ini. Langsung saja di sini nih. Untuk membuat char di algoritma itu seperti ini. Char A tadi ya sama dengan A. Boleh petik ganda. Oh, tapi kalau di Java nih char itu harus petik tunggal ya. Nah, nih. Nah, itu. Kalau dia string itu di Java tuh S-nya besar. Nah, string nama boleh nggak petik tunggal, misalnya Benny. Oh, nggak boleh. Kalau string itu harus petik ganda kalau di Java ya. Nah, kalau di pseudocode atau di algoritmanya boleh pakai petik tunggal. Ini kalau kita tampilkan ya, tampilkan pakai ini. Nah, ini teman-teman, untuk menampilkan variabel nggak perlu ini ya, nggak perlu petik ya, karena yang perlu petik itu hanya char dan string ya, tipe data char dan string. Atau langsung kita tulis kata-katanya di sini, maka dia perlu string char ya, perlu petik, sorry. Dan A, lalu di sini kemudian nama. Nah, begitu, titik koma. Kita lihat hasilnya. Nah, begitu ya. Jadi dia akan menampilkan nilai dari variabelnya. Lalu kita coba tukar tadi tipe datanya, bisa nggak? Oke. Nah, nggak bisa, dia akan merah. Merah itu artinya error ya. Kalau dicoba di run, tuh nanti akan muncul pesan error. Saya kembalikan. Nah, lalu gimana kalau kita di sini simpan A-nya charnya lebih dari 1 karakter? Nah, error juga. Ini A1 nih ya. Lebih dari 1 karakter nggak bisa, karena char itu memang hanya boleh ditempati 1 karakter saja. Kalau string sebanyak-banyaknya lah ya. Oke, itu tentang tipe data string dan char. Berikutnya tentang tipe data integer ya. Jadi kan kita sudah menyimpan huruf angka. Oh ya, angka juga bisa disimpan dalam bentuk string ya, kayak tadi ya. Selain angka ada tadi selain huruf ada integer. Oke, saya selain char dan string ada integer, saya catat dulu. String sebelumnya ada char ya, char string. Berikutnya adalah integer. Integer ini berguna untuk menyimpan atau mengolah data dengan data angka, bilangan bulat. Integer itu artinya bilangan bulat. Sudah dijelaskan tadi ya, bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat adalah apa, teman-teman? Bilangan yang tidak berkoma dan bukan juga berpecahan. Misalnya min 1, 0, 1 dan seterusnya tadi yang tadi saya catatnya. Nah, kayak gini. Yang itu adalah ini adalah bilangan bilangan negatif. Nah, jadi bilangan bulat itu mencakup bilangan negatif, 0 dan bilangan positif semuanya ya, sampai tak terhingga. Oke. Jadi kalau tipe datanya, kalau teman-teman mau nyimpan angka ya, angka bilangan bulat, maka gunakanlah tipe data integer. Saya kasih contoh di sini, integer A sama, panjang ya, P sama dengan 8. Nah, kayak gini. Coba cara bikinnya, kalau di Java itu dia harus int, pakai int bukan integer ya, int P misalnya, panjang sama dengan 8. Nah, begitu. Lalu kalau mau ditampilin ya udah tampilin aja, run. Oke, begitu ya. Tipe data berikutnya, kalau integer untuk bilangan bulat, lalu ada lagi float. Float ini untuk bilangan pecahan. Pecahannya contohnya 2/5, 2/4, 1/5 dan seterusnya. Yang ada pernya itu pakai pecahan ya. Nah, integer ini berbeda nanti dengan float. Kalau kita melakukan penjumlahan, pengurangan,
Nah, itu bisa pakai integer. Tapi kalau udah perkalian yang ada pecahan, pembagian ya, pembagian, penjumlahan, pengurangan, perkalian itu boleh pakai integer. Tapi kalau dia pembagian itu wajib pakai float atau double nanti. Nah, ini ada double ya, double. Oke, double itu bentuknya dia seperti ini, 0,5 pakai koma lah ya. Kalau Indonesia pakai koma, kalau Inggris pakai titik. Nah, 0,5 kita pakai titik aja ya, karena ini gimana gitu ya. 0,5, 5,5 dan seterusnya. Nah, ini tipe data double. Dan ada lagi tipe data boolean. Boolean itu nanti nilainya hanya ada dua, true atau false saja. True atau false ya. Oke, kita kasih contoh di sini. Float sama dengan 1/2 gitu ya, lalu double sama dengan 2,5 merah ya, expected titik koma. Oke, kayaknya salah, variabelnya belum ada. Float x nif double y. Nah, ini ya, sorry. Nah, ini lalu kita tampilkan, lalu di sini boolean ya, boolean benar, true. Oke, lalu kita tampilin nih yang ini untuk float, ini untuk double, dan satu lagi untuk boolean. Lalu kita cek hasilnya tuh ya, 8 di sini 0,0. Kenapa 0,0? Karena ini dianggapnya pembagian ya, 1/2 dianggapnya x itu. Lalu y nya 2,5 dan ini adalah boolean. Nah, jadi kalau teman-teman menyimpan, kalau true ini untuk boolean nggak pakai petik, berarti itu adalah tipe datanya boolean. Tapi kalau teman-teman pakai petik, ini akan error ya, karena ini true yang ini dianggap sebagai string. Ini string ya. Maka tipe datanya nggak boleh boolean. Kalau cara menulisnya pakai petik, di sini harus string. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi nanti ini namanya nilai variabel, ini variabel, ini tipe data dari variabel. Ini namanya simbol assignment, teman-teman. Nah, jadi penulisan dari nilai variabel dengan tipe datanya itu harus benar. Nah, begitu ya. Harusnya di sini sudah tahu data, tipe data, kemudian sudah bisa memilih tipe data mana yang harus digunakan untuk data mana, data apa gitu. Harusnya sudah bisa teman-teman. Oke. Dan juga yang namanya tipe data itu punya besar storage atau kapasitas di memori, karena kan tipe data itu dipakai komputer untuk membedakan, untuk mengalokasikan jumlah memori yang dipakai nanti ya. Contoh, di sini ada byte. Byte itu nanti akan memakai 8 bit ya, 8 bit kapasitas memori ya. Nilai maksimalnya kalau teman-teman nanti pakai byte, contohnya nanti di sini byte angka. Nah, maksimalnya adalah berapa nih? 127. Nah, positif 127. Minimalnya ini angkanya bisa 128. Kalau teman-teman kasih di sini 200, coba. Nah, dia akan merah tuh. Karena otomatis si program akan mengecek apakah tipe data byte ini sesuai dengan jumlah maksimal angka yang dimasukkan di sininya. Nah, begitu maksudnya teman-teman. Kalau masih dalam rentangnya, yaitu minus minus 128 sampai positif 127, maka dia akan nggak akan merah, nggak akan error nih seperti ini. Tapi kalau udah nih positif 129 aja tuh udah error, karena program itu punya kemampuan pengecekan tipe data dan juga nilainya ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat aja nih nilai minimal dan maksimal untuk sebuah tipe data ya. Dari sini kita bisa paham tadi bahwa bahwa komputer akan mengalokasikan memori baik itu di RAM maupun di hard disk ya,
sebesar jenis tipe data yang dipakai ya. Artinya jangan sampai teman-teman pakai tipe data yang berlebihan ya. Contohnya hanya untuk menyimpan satu karakter A tadi pakai string, jangan, nanti alokasi memorinya nggak akan efisien ya. Nah, kalau teman-teman bikin tipe datanya untuk menyimpan A itu pakai string nanti, maka itu tidak akan efisien kan, dan juga nilai misalnya kalau nanti di ujian maka nilainya akan dikurangi karena tidak sesuai, harusnya disesuaikan dengan tipe datanya teman-teman. Oke, gitu ya. Harusnya sudah bisa dipahami sampai sini. Oke. Tipe data mempengaruhi kinerja dan panjang data yang dapat disimpan para variabel. Nah, jadi kalau misalnya kita menyimpan data pakai long semua, ini paling besar kan long ya, 64 bit. Taruhlah komputer kita itu punya RAM berapa ya? Punya RAM 100 MB. Jangan 100 MB, 100 bit dulu ya, 100 bit. 100 bit bagi 64 bit berarti berapa? Nah, hanya bisa menyimpan satu karakter tuh. Kalau 1 MB berarti 1024. 1 MB itu 1024 bit ya. Bagi 64. Nah, berarti hanya 16 karakter yang bisa disimpan tuh, teman-teman. Paham ya? Nah, makanya supaya RAM atau memori kita itu bisa memuat lebih banyak data, lebih banyak karakter, maka harus dipilih yang paling efisien. Kita kalau pengen mengolah angka ya, kalau rentangnya hanya antara berapa nih? Hanya triliunan, 1 2 3 4 5 6 7 8, hanya miliaran, maka pakai integer. Kalau mau triliunan baru nih pakai long boleh, atau pakai float dulu deh boleh ya. Pakai long ya kalau mau triliunan. Nah, begitu teman-teman. Jadi harus sesuai dengan tipe datanya ya. Jumlah data yang kita simpan harus disesuaikan dengan jenisnya juga, dengan tipe datanya. Ya, jenis data ya sama aja tipe data ya. Dan juga dengan kapasitasnya tadi. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami tentang tipe data. Lanjut. Lalu kita akan kenalan dengan konstanta dan variabel. Apa itu variabel, apa itu konstanta? Nah, yang namanya data tadi dia diolah di komputer kan, komputer mengolah data. Tapi data-data itu di mana disimpannya? Karena untuk diolah itu harus disimpan, baik di memori maupun di RAM. Nah, maka untuk menyimpan data-data itu komputer menggunakan variabel. Yang mana variabel adalah salah satu jenis wadah yang berupa alokasi memori. Tadi nih, alokasi memori. Ini anggap aja RAM ya. Nah, jadi di sini akan dialokasikan ruang untuk menyimpan data di RAM ini. Ini RAM, memori ya. Anggap aja memori, boleh hard disk juga. Nah, ini alokasinya tuh berupa nih segmen-segmen memori. Nah, ini ya, ini segmen-segmen namanya. Set. Jadi data nanti disimpan di segmen-segmen ini. Nah, ini segmen-segmen memori. Oke, dialokasikan. Kalau dia string maka sejumlah ini, dialokasikan kalau char maka nanti sejumlah ini saja. Nah, begitu teman-teman. Jadi variabel adalah wadah di memori untuk menyimpan data. Oke. Nah, dan yang namanya variabel itu datanya bisa diubah-ubah. Contoh saya kasih di sini A ya. Awalnya saya taruh A menjadi A besar. Sekarang saya ganti menjadi B. Nah, tapi ini harus ini ya. Ini deklarasi variabel cukup sekali di dalam satu program. Kalau pengen merubah variabelnya, cukup panggil namanya lalu kasih nilai penggantinya, nilai barunya. Nah, saya ganti nilainya menjadi B, saya ganti lagi menjadi C, dan ini tidak terjadi error ya. Nah, karena sifat variabel itu variabel, sesuatu yang bisa berubah, varian. Nah, varian itu kan artinya jenis-jenis, artinya bisa berubah ya. Kadang kita suka es krim ya, es krim stroberi, kadang suka vanila, kadang suka coklat. Nah, itu kan varian atau sesuatu yang berubah-ubah, variabel ya. Oke, jadi variabel adalah lokasi di memori tempat kita menyimpan suatu data-data yang mana data-datanya bisa diubah ketika diperlukan. Kenapa harus kita tekankan bisa diubah data variabel? Karena nanti ada jenis lokasi memori yang nggak boleh diubah, yaitu
jenisnya konstanta. Konstanta tuh nggak boleh dirubah ya. Kalau di Java tuh saya lupa konstanta cara menulisnya. Java constant deklarasi konstanta di Java. Coba nih, saya lupa ya cara deklarasinya. Apakah dia pakai const? Oh ya, pakai const v. V ini berapa ya? Kan ada ini rumus lingkaran 3,14 ya, 3,14 titik koma. Nah, const v bukan seperti ini berarti caranya kalau masih merah. How to declare constant in Java. Coba saya lihat. Oh, dia harus pakai final ya. Final lalu ada tipe datanya. Tapi kalau di pseudocode cara deklarasinya tuh kayak gini aja. Const, nama constnya langsung nilainya. Oke, jadi beda ya antara ini harus final. Karena ini berkoma, maka lebih cocoknya pakai apa? Float atau double ya. Nah, seperti itu. Bisa nggak? Oh, kalau nggak ada finalnya berarti si v-nya ini dianggap variabel bukan konstanta. Begitu teman-teman. Oke. Jadi pembeda antara konstanta dan variabel di Java itu ada kata-kata finalnya. Oke, ya udah kita sekarang tampilkan v. Nah, ini bisa ya. Beda halnya dengan, lihat nih, beda halnya dengan variabel A ini yang bisa dirubah-rubah. V ini nggak bisa dirubah karena dia dideklarasikan sebagai konstanta. Coba saya pengen jadi 5. Ya error ya. Padahal ini sama nih. Langsung aja nama dari variabel A kan, ini langsung dari nama konstanta V ya kan. Tapi nilainya dirubah menjadi 5. Ya. Itu artinya si konstanta nggak bisa dirubah nilainya. Kenapa harus dibedakan variabel dan konstanta? Kenapa harus, kan sudah ada variabel, kenapa ada konstanta lagi? Kan datanya lebih enak bisa dirubah ya. Kenapa harus ada yang baku? Ya kan ada kegunaannya masing-masing ya. Supaya nih, karena di dalam pengolahan komputer itu memang ada data-data yang nggak boleh dirubah. Nah, dengan kita membuat mekanisme atau prosedur ya, mekanisme atau prosedur bahwa ada variabel dan konstanta, kita bisa membuat semacam apa ya, semacam pembatas sehingga tidak terjadi error nantinya. Siapa tahu ketika kita deklarasikan phi ini, saya kasih contoh ya, phi ini deklarasikan sebagai variabel ya, deklarasikan sebagai variabel. Siapa tahu nanti programmernya salah ketik, dia rubah lagi filenya menjadi 5,5 kayak gitu. Nah, ini akan menghasilkan sesuatu yang salah nanti teman-teman. Ini akan menghasilkan sesuatu yang salah ya, karena yang namanya, karena data file ini dia secara apa ya, secara global V ya, V secara global itu disepakati sebagai 3,14. Tiba-tiba ada orang yang merubah nilai V-nya menjadi 5,4. Nanti kalau disuruh mencari nilai apa, luas persegi, luas lingkaran, nah maka nanti hasilnya salah kan, harusnya 3,14 jadi 5,4. Nah, artinya untuk nilai-nilai yang tidak mungkin berubah, teman-teman usahakan pakai phi ya, pakai konstanta, jangan pakai variabel. Kecuali data-datanya itu memang harus berubah ya, pakai ini berarti ya, pakai variabel. Nah, itu jadi harus jeli juga, karena nanti komputer memperlakukan variabel dan konstanta itu beda ya, beda komponen, sehingga nanti efisiensinya beda. Kalau teman-teman memaksakan tipe data konstanta itu harus pakai variabel nantinya, maka nanti kurang efisien sistemnya ya, begitu ya. Coba bayangkan untuk merubah variabel itu perlu komponen A misalnya. Nih, ini B. Oke, ini B. Nah, berarti kalau teman-teman menyimpan phi ya, V ini nih. Nah, ini tuh disebut phi. R kuadrat kan. Aduh, rumus luas lingkaran tuh kan tahu ya, ini phi sama dengan 3,14. Nah, berarti kalau kita menggunakan phi
kalau lalu disimpan pakai variabel, maka nanti akan digunakan setiap kali kita mengubah nilai variabel itu perlu komponen tambahan yaitu A. Simpannya di B ya kan. Variabelnya disimpan di B. Tapi untuk bisa merubah variabel itu memerlukan komponen A untuk bisa dirubah ya kan. Nah, berarti di sini variabel pakai dua komponen ya. Tapi kalau kita deklarasikan sebagai konstanta, maka B ini nggak memerlukan A, benar kan? Sehingga komponen yang dipakai, karena dia pakai konstanta, komponen dipakai cuma satu aja karena nggak perlu dirubah. Ya udah nih lebih efisien artinya. Nah begitu maksud saya tuh, konstanta itu cara kerjanya. Nah cara kerjanya lebih ada apa, ada penyesuaian antara komputer saat mengolah konstanta dan juga variabel. Nah upayakan membuat tipe data dan juga variabel atau konstanta itu jeli dan didesain sebaik mungkin sehingga kinerja komputer kita lebih baik nantinya. Sumber daya komputer lebih efisien dan juga kinerja komputer lebih baik. Nah itu teman-teman, mudah-mudahan di sini bisa dipahami. Lalu nanti untuk pseudocode teman-teman perlu yang namanya deklarasi variabel. Di bagian deklarasi nih, di bagian sini ya, bagian sini. Kalau variabel itu dideklarasikan dengan cara ini, nama variabelnya dulu baru tipe datanya. Nah, contohnya seperti ini. Kita mau menyimpan data nama. Nama itu kemungkinan punya lebih dari satu karakter enggak? Iya, ya. Jarang ada orang yang punya satu karakter aja. Berarti di sini nama tipe datanya apa? Karena dia lebih dari satu berarti string. Nah, titik koma. Nah, gitu. Kalau di pseudocode stringnya S-nya kecil, kalau di Java stringnya besar, dan format di Java itu kan tipe data dulu baru nama ya. Ini disebut sebagai deklarasi. Tapi ini untuk variabel, deklarasi variabel ya. Deklarasi variabel. Nah ini beda dengan konstanta. Kalau konstanta tuh deklarasinya konstanta itu deklarasinya seperti ini. Harus ada const dulu, nama konstanta, lalu langsung ada sama dengan nilai. Nah itu misalnya const p tadi ya sama dengan 3,14. Nah untuk konstanta itu sebenarnya ada sedikit ya yang ada di dunia nyata, yang ada di rumus constant list ya. Constant list. Nah ini konstanta itu sedikit lumayan banyak juga ya. Coba kita lihat. Nggak bisa dilihat ya, teman-teman lihat aja nanti. Konstanta ada v, kemudian ada apa lagi nih yang ini nih, konstanta Faraday, perfect gas, exchange current. Nah tuh internal current, limit current, ohm. Nah gitu ya. Jadi konstanta itu cukup sedikit sebenarnya dibandingkan variabel, karena variabel tuh bisa banyak, semua hal yang bisa berubah nilainya itu variabel kan. Ada banyak yang bisa berubah di dunia ini kan. Nah itu. Jadi untuk membedakan yang mana yang harus dijadikan konstanta dan variabel itu harusnya bisa. Teman-teman harus bisa menganalisis apakah data ini nanti mungkin berubah, akan teman-teman maksudnya mungkin dirubah, mungkin teman-teman rubah, atau harus baku aja. Nah kalau dia harus baku aja maka gunakan konstanta. Kalau boleh berubah maka gunakan variabel ya, kira-kira begitu. Nah ini contoh, nah ini aturan penulisan nama variabel, sama aja kayak nama algoritma ya teman-teman. Ini aja, baca aja nanti. Oke. Nah lalu ada yang namanya assignment. Assignment itu artinya penugasan. Assignment itu artinya kita memberi nilai pada variabel ya. Tadi variabelnya dideklarasikan kan. Nih contoh nih, di bagian deklarasi kita mendeklarasikan A dan B sebagai integer. Nah di bagian deskripsi kita kasih nilai atau kita assignment. Kita assign nilai 3 ke variabel A. Nah panah ini berarti bahwa nih, panah ini ya, nilai 3, angka 3 dimasukkan atau disimpan ke variabel A. Nah itu cara bacanya. Oke. Nah sama ini, hello world, pesan hello world atau data hello world disimpan nilainya ke dalam variabel pesan. Nah begitu ya. Kalau konstanta itu langsung di bagian deklarasi dia langsung dikasih assignment. Nah tanda assignment untuk variabel itu pakai panah. Kalau di pseudocode
Kalau di apa? Kalau di konstanta dia tanda assignmentnya langsung sama dengan nilai ini nih tanda panah mengarah dari kanan ke kiri bermakna ini bukan panahnya kebalik ya, enggak, emang kayak gitu. Kalau di Sudoku tuh seperti itu cara nulisnya, sesuai dengan referensi kita tentunya. Makna panah terbalik adalah nilai yang berposisi di kanan, nih contohnya hello world, dimasukkan atau disimpan ke variabel yang ada di kiri. Nah, ke variabel yang ada di kiri. Tipe data variabel saat deklarasi harus sama dengan nilai yang dimasukkan dalam. Ya, kalau teman-teman mendeklarasikan A ini sebagai string integer, nggak boleh nanti diassign sebagai string. Nilainya nggak boleh diassign nilai string ke dalam variabelnya ya. Nah, itu maksud dari poin terakhir ini. Oke, nah lalu kita di sini akan ke studi kasus ya. Oke, mudah-mudahan belum bosan teman-teman. Udah berapa jam? Oh, belum sejam ya. Buatlah algoritma pseudocode, flowchart, dan program Java untuk menyimpan identitas diri berupa nama, tempat, tanggal lahir, usia, agama, jenis kelamin, dan alamat. Oh, gampang sekali. Saya buka ini dulu deh. Buka yang kemarin ya. Jawaban contoh soal. Saya bikinnya di sini aja ya. Nah, di sini kita bikin algoritma yang pertama untuk yang ini. Menyimpan identitas diri berupa nama, tempat tanggal lahir, usia, dan seterusnya. Oke, kita mulai dari pseudocode. Mulai dari kata saya copy aja lah ya. Nah, copy dari sini, ini sudah ada. Saya copy aja lah. Nggak bisa ya. Nanti keikut flowchartnya. Algoritma, namanya apa? Identitas saja. Nah, identitasnya seperti ini, titik koma. Deklarasi, karena dia disuruh menyimpan data-data ini berarti tipe datanya variabel, berarti kita perlu deklarasikan variabel ya. Oke, di sini kasih aja deskripsi dulu. Oke, lalu apa nama variabelnya? Nah, nama variabel itu kan harus singkat, padat, dan jelas ya, sesuai dengan peruntukannya. Di sini ada data nama yang harus kita simpan. Ya udah, berarti langsung aja kasih nama variabelnya nama gitu. Kalau data yang perlu disimpan itu nama lengkap, berarti nama strip lengkap. Nah, boleh seperti itu ya. Nama, lalu TTL, singkat aja ya, tempat tanggal lahir tuh. Usia. Usia tuh karena dia angka, jangan pakai ini ya. Jangan pakai string. Kita bedain aja dia, usia, nanti pakai integer. Tempat tanggal lahir sudah, lalu agama tuh pakai string ya, karena misalnya agama Islam. Nah, berarti huruf kan. Gender aja nih, jenis JK aja ya, jenis kelamin. Lalu di sini alamat tuh string kan. Nah, ya udah, saya kasih di sini string. Nah, itu titik koma. Nah, gitu caranya, sesuai namanya sesuai dengan peruntukannya, nama variabelnya sesuai peruntukannya, tipe datanya ya sesuai jenis data nanti yang dipakai, yang disimpan. Kalau datanya angka berarti bisa pakai integer, float, atau boolean. Kalau angka bilangan bulat berarti bisa pakai integer, kalau pecahan pakai float, kalau berkoma berarti pakai double. Nah, itu. Di sini nama kan dia pasti string ya, teks ya. TTL juga sama, kumpulan antara misalnya tempat lahir saya tanggal sekian pakai angka, bulan sekian pakai nama bulan, tahunnya pakai angka. Nah, itu kan gabungan antara angka dan string, itu berarti harus pakai string. Agamanya string juga, JK-nya ya udah jelas ya. Nah, JK boleh teman-teman pakai char ya. Kalau memang menyimpannya pengen misalnya JK-nya ini pengen satu karakter aja ya. Di sini saya kasih tab aja ya. Char boleh. Misalnya P dan L. Nah, gitu. Tapi kalau nyimpannya laki-laki, perempuan, pria, wanita itu harus string ya, karena lebih dari satu teks, satu karakter. Usia ini apa tadi? Integer. Nah, ini caranya teman-teman. Menyimpan identitas diri berupa nama integer. Gimana cara menyimpannya? Berarti ini harus diinput kan? Ya udah nih,
karena saya nggak tahu data yang disimpan, berarti ini ditentukan oleh user kan. Ya udah, berarti ini read nama, read TTL, read agama, read alamat, atau boleh disingkat dalam satu read saja, read nama, TTL, agama, alamat. Nah, yang ini kan satu jenis nih, ya udah satu jenis biarin. Nah, kalau beda jenisnya dipisahin ya readnya ya. Nah gitu, read age, read usia. Nah kalau dia satu jenis disarankan digabung aja, kalau dia beda jenis dibedain saja readnya. Nah gitu teman-teman, jenis tipe data, jenis data atau tipe datanya itu ya. Ini untuk jawaban nomor 1. Untuk pseudocode-nya, tapi kalau flowchart-nya ini gampang juga, saya copy saja. Oke, langsung ke sini ya. Nah sini saja, paste, saya paste. Nah kemudian di sini, nah ini berarti di sini kita pakai read nama, koma. Nah gitu, lalu paste lagi seperti ini. Nah copy yang ini, read JK, masukin sini. Nah begitu teman-teman. Jadi satu read itu satu simbol ya. Read itu pakai jajar genjang, write juga pakai jajar genjang kan. Alright, nah begitu. Satu read satu jajar genjang ya. Oke, lalu kita kasih n. Nah, copy aja dari sini. Copy, set, paste, set aja kita. Tuh ya, gampang ya, mudah sekali guys. Nah begitu. Begitu cara bikin flowchartnya. Ini kan cuma menyimpan nama kan, nggak menampilkan. Ya udah biarin aja, karena soalnya yang salah. Kenapa disuruh menyimpan aja? Ya nggak disuruh menampilkan. Yang ke, oh ya ya ya, untuk codingnya berarti kita bikin di sini nama algoritma jadi apa? Harusnya bukan ini ya. Harusnya ini aja deh, jangan ini, jangan identitas, simpan identitas ya. Simpan identitas, saya copy di sini yang ke-8 berarti simpan identitas. Oke, lalu saya hapus dulu ya. Variabel dideklarasikan dengan cara ini. Perlu dideklarasikan dulu ya. Nah, kalau di program itu, kalau di pseudocode kan deklarasinya itu berbeda ya. Apa satu-satu seperti ini. Deklarasi dengan dan assignmentnya, oh enggak ada assignment, sorry. Berarti kita deklarasikan dulu ya variabel. Oh ya, ini juga pakai apa? Pakai scanner, berarti kita copy ini dulu karena dia input ya. Kasih di sini guys. Nah, scanner, lalu di sini read ya. Scanner read, set seperti itu. Lalu kita apa lagi? Nah, kita bikin variabel nama TTL alamat ini string ya, koma, deklarasikan di sini string. Nah, seperti itu. Lalu di sini JK, char JK. Oke, lalu di sini integer, integer atau int usia. Nah, ini adalah deklarasi variabel ya. Nah, jadi kalau variabel itu enggak ada sama dengannya, itu langsung, itu berarti deklarasi aja. Oke. Bagian ini bisa dijadikan satu-satu, misalnya string nama titik koma, string ttl titik koma, string agama titik koma, tapi kan itu enggak efisien. Bagusnya jadiin satu kalimat aja, string nama koma ttl koma agama koma alamat. Nah itu, jadi deklarasi itu bisa seperti itu. Bisa nggak di sini kalau langsung dengan assignmentnya? Nah bisa ya, dengan nah gitu, bisa. Yang penting dipisah dengan petik ya untuk string. Kemudian nah baru kita read ya, read. Nah di sini read itu adalah pakai, saya agak lupa. Nah ini dia. Berarti di sini nama sama dengan
read dot, karena dia string ya, next line gitu ya. Nah nih satu-satu berarti nih, saya copy ttl next line, kemudian agama next line, kemudian alamat next line juga. Nah begitu teman-teman cara ini ya. Oke begitu. Iya. Kemudian untuk JK ini kan dia char JK. Kalau next ya, next char gitu ya. Next apa ya kalau JK ini ya? Ini tipe datanya char. Berarti Java scanner for char ada nggak ya? Text char input next char. Oh harus ada ini ya, next char add. Oke, coba kita tes sini. Nah, next char add ya. Ribet ya kalau pakai char. Ya mau gimana lagi ya? Oh, sorry. Oh benar ya, next char add. Saya kira JK tadi integer, sorry. Benar. Kemudian untuk usia ini dia adalah next apa int. Nah begitu, next in. Read dulu ya, read dot next in. Nah begitu teman-teman. Oh ya, kita di sini langsung ini ya, berarti langsung input, nggak nampilin kata-katanya. Oh kata-katanya harus di ini juga karena di program. Kalau di pseudocode kata-kata itu boleh dihilangkan ya kan, boleh disembunyikan. Tapi kalau di sini, kalau di program sebaiknya kata-kata itu ditampilkan. Nama, nah nama di sini, tempat, tanggal lahir dan tanggal lahir. Kemudian di sini agama, lalu di sini alamat. Ini kalau mau diretain gini aja nih, di tab, di kira-kira aja teman-teman, kira-kira saja. Nah gitu ya. Oke, lalu di sini ada jenis kelamin, lalu di sini ada usia. Oke, dan bisa kita coba run apakah tidak error ya. Klik dulu di sini, nama Benny misalnya, tempat tanggal lahir ya Marabahan, kemudian di sini agama Islam, kemudian di sini alamat Marabahan, lalu di sini jenis kelamin. Ini harus satu karakter ya. L, boleh L besar, L kecil. Oh ya, out of range. Berarti bukan seperti ini tadi ya. Bukan seperti itu. Scanner. Emang agak sulit pakai scanner ini nih. Char ini. Input dia harus kecil gitu ya. Coba saya ulang. Set L. Oh emang nggak bisa ya. Char SC next char at 1 udah bener ya. Indeksnya kayaknya harus 0 gitu ya. L. Nah ya, dia harus 0 indeksnya, bukan 1 ya ini. Usia ya sekian lah. Nah berarti di sini indeksnya harus 0 yang ini ya, char at 0 bukan char at 1. Oke teman-teman, itu adalah untuk soal nomor 1. Kita balik ke soalnya. Memasukkan data nama
dan tinggi badan menggunakan variabel lalu menampilkan berat badan ideal. Kayaknya ini oh ya harus kita bahas juga ya. Saya tuh males juga sih sebenarnya bahas ini, cuma mau gimana lagi kalau teman-teman gak dibahas ininya kayaknya nggak bisa gitu ya. Oke. Oke, saya akan copy ini, bisa nggak ya? Paste. Di sini berarti berat badan ideal. Oke, berat badan idealnya sudah ya. Berat ideal rasanya sudah ya. Berat ideal berarti di sini inputnya ada apa? Ada nama ya. Nah, nama string. Nama string, tinggi badan. Nah, tinggi badan itu kan bisa pakai koma ya. Berarti di sini double aja. Bukan. Tinggi atau T boleh. Boleh pakai double kayak gitu. Lalu di sini ada apa lagi? Ini tinggi badan lalu menampilkan berat badan. Nah, berat ideal. Beratnya juga double karena tingginya bisa Tingginya bisa berkoma, maka ini juga harus double juga untuk ininya. Seperti itu. Oke, lalu kita kemana? Nah, tinggi badan itu adalah berat ideal itu rumusnya 100 apa? Tinggi dikurang 110 kilo ya. Berarti di sini kita harus read nama, kemudian di sini read tinggi. Nah, baru nanti di sini ada rumus nih. Kalau sebelumnya kan kita langsung aja nih operasi aritmatikanya dalam kurung kan. Di sini kita pakai variabel, nah jadi lebih mudah terbaca harusnya pseudocode kita. Jadi di sini seperti ini. Berat rumusnya tadi apa? Tinggi dikurang 110 kilo ya. 110 karena inputnya ini pakai apa? Inputnya pakai kilogram nanti. Right, berarti di sini boleh pakai keterangan ya. Misalnya di sini berat namanya dulu. Nama nih kasih concation. Nama saya lupa untuk ngegabung itu tuh pakai apa ya? Apakah pakai plus atau pakai koma? Kayaknya pakai koma ya. Sebentar saya cari dulu. Saya cari dulu ya contohnya. Rasanya pakai koma deh. Oh, pakai plusnya. Saudara sama dengan plus. Nah, ya benar, berarti write nama koma ya, supaya ada tanda baca komanya. Berat idealmu adalah spasi petik plus berat. Nah, begitu teman-teman, koma. Oke, berarti cara ininya gampang. Seperti ini saja kita ini ya. Nah, seperti ini start. Pertama read nama. Oh ya, untuk simbol konstanta dan variabel ya. Konstanta dan variabel itu dia pakai yang namanya kotak atau proses ya. Jadi bukan pakai jajar genjang. Nah, ini dihapus dulu. Set read nama, read tinggi. Kita bikinnya pakai ini, pakai proses nih, flowchart. Nah, yang ini. Yang proses ya, flowchart titik 2 proses. Oke, bikin aja gedenya sama kurang lebih. Kemudian kasih save formatnya yang simple aja. Lalu di sini masukin rumus atau variabelnya. Pokoknya selain read dan write ya, itu dia pakai kotak ya. Hanya read dan write itu pakai jajar genjang. Nah, ini teman-teman. Begitu ya, mudah-mudahan dipahami. Lalu di sini kita masih belum selesai karena kita menampilkan hasilnya ya. Nah, tampilin hasilnya di sini. Copy paste. Sini aja dah, nggak apa-apa ya.
copy paste. Seperti ini mungkin dulu ya. Oke. Ini saya nggak rapi ya, sengaja karena supaya cepet, karena kalau rapi-rapi nanti lambat ya teman-teman. Kalau mau bikin harus rapi. Berat idealmu, karena kalau teman-teman tuh tujuannya salah satunya bukan hanya benar tapi juga rapi ya, latihan untuk rapi menulis sesuatu. Nah, ini adalah flowchartnya teman-teman. Kemudian untuk ini artinya ya, cara bacanya mulai. Pertama, read nama, artinya masukkan nama. Kalau sudah selesai masukkan tinggi, kalau sudah selesai hitung berat sama dengan atau masukkan tinggi kurang 110, masukkan ke dalam variabel berat, lalu tampilkan output ini dan selesai. Oke, kita bikin projectnya. Ini adalah yang ke-9 ya. 9 berat ideal. Oke, finish. Lalu kita lihat algoritmanya. Oh, di sini ada nama, ada tinggi, ada berat. Ya udah, kita kasih ya. Kasih scanner. Nah, ini salah nih. Oke, kemudian nah yang ini aja deh, saya copy, ada scannernya. Set seperti itu. Kemudian setelah scanner ada deklarasi ini, deklarasi scanner read-nya. Kemudian baru ada deklarasi variabel ya. Deklarasi variabelnya apa aja? Nama, string, tinggi, dan berat. Double. String, nama, double, tinggi, koma, berat. Nah, usahakan urutan deklarasi variabel itu sesuai dengan urutan penggunaan variabelnya. Jangan karena tinggi duluan berarti karena tinggi di read duluan, ya kan, diproses duluan, maka tinggi yang awal. Jangan berat dulu ya, karena berat itu kan urutannya setelah tinggi di algoritmanya. Jadi usahakan sesuai urutan. Oke. Setelah deklarasi kita read nama, read tinggi. Berarti di sini saya copy aja ya. Nah, teman-teman usahakan copy paste juga, jangan diketik read nama ya. Jangan diketik karena ini lambat. Read nama, next line. Kemudian di sini read apa lagi? Read tinggi. Nah, tingginya karena dia double berarti double, next double. Tinggi. Nah, itu ya. Kemudian apa nih? Berat. Nah, baru ada rumusnya. Berarti di sini rumusnya berat. Ini saya pisahin pakai enter ya untuk membedakan proses mana. Ini proses input, nih deklarasi. Kemudian ini adalah rumus untuk tinggi badan. Berat idealnya adalah tadi berapa? Tinggi kurang 110 kg. Selanjutnya kita tampilkan. Copy aja yang ini. Copy paste. Nah, ini ya. Nama plus tadi, koma di sini. Berat idealmu adalah, ya kan? Nah, di sini plus berat. Oke, ya udah di run aja. Nama Beni. Oke. Tinggi, ya ini salah ya, dihapus saja nanti, sekarang aja lah. Tinggi berapa? 160. Berarti dia mau harusnya 50. Maklum ini ya, obesitas. Oke, bisa di run ulang dan seterusnya. Nah, itu untuk soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3, teman-teman. Menerima masukan nama mahasiswa, nilai, tugas, kuis, dan UTS, kemudian menampilkan nilai akhir dengan rumus berikut. Gampang juga ini. Kita copy aja yang ini. Saya copy aja nih ya, nggak apa-apa dah semuanya. Page break. Nggak bisa ya. Oke.
manual, sorry. Nah, di sini ini namanya apa nih? Menampilkan nilai akhir. Nah, berarti nama algoritmanya hitung nilai NA aja, hitung nilai akhir ya. Variabel yang dipakai satu ada nama string, kemudian nilai tugas ya, tugas kuis UTS dan UAS ini harus nih ya, karena dia berkoma, mungkin berkoma berarti dia double ya, jangan float. Oke, ini berarti apa tadi? Tugas boleh pakai TGS, kuis UTS dan UAS ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Nah, NA ini pakai rumus aja ya, berarti NA masukin di double. Karena variabel pembentuknya itu tugas kuis UTS UAS itu double, ya udah berarti NA ini otomatis double. Oke, yang perlu kita lakukan pertama adalah nih, yang ini berarti masukkan nama, itu masukkan nilai tugas kuis UTS, ini copy aja nih. Saya copy sampai UAS. Nah, ini adalah satu tipe kan, ya udah read tugas kuis UTS UAS kayak gitu. Jadi nggak perlu read tugas, read kuis, read UTS karena di satu tipe. Oke, nah lalu rumus ini, rumus NA, karena saya di sini bisa nggak bisa kopas. Persen itu 15% harus dirubah dulu ke bentuk ini, ke bentuk desimal. Apa? 15% itu sama dengan 15 bagi 100. 15 bagi 100 sama dengan 0,15. Cari aja di kalkulator kalau nggak percaya ya. Berarti di sini 0,15 dikali tugas. Tugas. Ditambah berapa lagi nih? 0,2. 0,20 tuh. Jadi 0,2 aja. 0 di belakang 2-nya dihilangin ya. Karena tidak bermakna 0 itunya. Berarti di sini 0,3 kali UTS tambah 0,35 kali UAS. Nah, begitu aja rumusnya teman-teman. Coba aja dijumlah semua ini pasti nilainya 1 ya. Ini tambah ini 0,65, tambah ini 0,85, tuh tambah ini sama dengan 1. 1 dikali 100 sama dengan 100 ya kan. Lalu write nilai akhir. Nah, nama berarti koma juga, nilai akhirmu adalah nilai akhirmu adalah di sini berarti apa? NA. Nah, begitu gampang sekali untuk read namanya. Ini pseudocode-nya udah. Kemudian di sini untuk read nama, ini flowchart-nya begini ya. NA-nya masukin juga rumus yang di sini. Kalau kurang tinggal dikebawahin. Tuh gampang untuk algoritma tuh. Kalau paham ya, kalau paham kayak saya. Kalau kalian kan masih terbata-bata, nggak masalah. Nggak masalah, nanti bisa juga pada akhirnya. Pseudocode selesai, otomatis flowchart selesai. Tinggal simbolnya disesuaikan ya. Variabel atau proses itu harus pakai kotak. Input, output, read, write itu harus pakai jajar genjang. Selainnya harusnya udah tahu ya. Udah, kita bikin project baru yang ke-10 ya. 10 ini adalah apa tadi nama algoritmanya? Hitung NA. Oh yes. Hitung NA, finish. Sama seperti itu, sama seperti ini kita pakai ini ya. Nah, pakai apa nih? Pakai scanner, lalu kita deklarasikan ini, copy, paste, bukan di sini, tapi di sini. Nah, begitu. Lalu kita perlu deklarasi. Nah, deklarasinya bisa di copy ya, copy aja deh. Copy. Nah, saya pisahkan ya. Nah, nama udah bener. Nah, ini saya copy aja nih, copy, paste. Kemudian udah aja. Lalu kita read nama. Oh iya, gampang. Read nama. Nah, read nama. Nama next line. Habis itu read tugas. Nah, ini mau nggak mau satu-satu ya. Karena dia double ya udah pakai yang ini aja. Read nama tugas. Ini tugas. Nah, gitu gampang ya, teman-teman. Paste lagi kuis, copy aja nih. Kuis
kuis, lalu di sini kuis, copy paste 2 kali dah. Ini UTS, UAS ya, sorry bukan UTS, berarti di sini UAS. Kemudian di sini UTS, kemudian baru rumusnya tadi dari sini aja, saya copy nih ya, karena yang pseudocode itu udah formatnya udah ini. Oh ini palingnya ini harus dirubah sama dengan tuh ya, formatnya udah hampir sama dengan Java. Kemudian yang ini perlu nggak ya? Oh copy aja deh, nggak usah, harusnya dari sini bisa copy lalu set, kemudian di copy ini ya, set, lalu ini ya, gunakan petik 2, ganti petik 2, selesai tuh ya, gampang. Nama Benny. Nah ini kalau nilai sendiri itu harusnya 100 kalau nilai orang baru dikasih jelek ya. Nah nilaimu adalah 100 gitu teman-teman untuk flowchartnya. Kemudian yang terakhir ini, nah ini ya agak menguras otak dikit ya, karena ini jarang ditanyain. Buatlah algoritma untuk mengkonversi jam, menit, detik ke total detik. Jam, menit, detik ke total detik ya kan. Data jam, menit, detik diinput dari user. Nah contohnya misalnya data jam, menit, detiknya adalah 1 jam 30 menit 40 detik. Maka besarnya total detik adalah 5440 ya kan. Nah rumusnya, nah kita bahas nanti rumusnya. Pseudocode-nya gini, ada di sini, nggak usah dikerjakan berarti ya, saya kerjakan nggak usah. Berarti variabel yang dipakai adalah ada jam ya kan, jam, menit, detik. Nah di sini ada temperatur, temporary, variabel untuk menyimpan hasil perhitungan detik gitu ya, temporary, saya sebutnya temporary. Lalu kita di sini deklarasikan set, tipenya integer karena jam, menit, detik itu kan nggak ada komanya ya. Ada nggak 1,5 1 jam, 5 nggak ada kan, langsung aja 1 jam 1 gitu, kira-kira jam 13 jam 24 nggak ada, jam 20 jam 1,5 nggak ada ya. Oke, ada sih nggak ada 1,5 jam, berarti itu 1,5 jam. Tapi kalau pukul dari jam dindingnya misalnya, berarti langsung aja 1 2 3 0 dan seterusnya. Oke, berarti kita read jam, menit, dan detik. Ini salah ya, bagian N ini dihapus nanti. Ini salah nih, saya salah referensi, bagian N ini nggak ada. Deskripsi, read jam. Nah, rumusnya untuk mencari detik, konversi jam ke detik berarti itu jam dikali berapa ya? Untuk merubah, nah ini salah juga rumusnya, harusnya untuk merubah jam ke detik itu kan 1 jam itu kan sama dengan berapa? 1 jam sama dengan berapa detik? 1 jam itu kan sama dengan 60 menit ya kan, 1 menit sama dengan 60 detik, berarti seperti ini. Nah berarti 1 jam itu adalah 3600 detik. Nah berarti ini rumusnya salah. Nah nanti kalau rumusnya salah teman-teman akan disalahkan kalau di ujiannya. Ini salah, berarti jam sama dengan jam yang diinput ini dikali 3600 harusnya, atau dikali 60 lagi. Nah itu, atau dikali atau tadi boleh jam kali 3600 atau jam dikali 60 kali 60 ya. Untuk menit kan dia ke detik, 1 menit kan dikali 60 aja. Ya udah, berarti menit dikali 60. Temnya adalah jumlahin semuanya, jam, menit, detik. Hasilnya ditampilkan pakai write tem. Untuk flowchartnya teman-teman sudah pasti tahu ya. Saya langsung ke ininya aja, ke projectnya aja. 11 konversi ke detik ya, konversi ke detik. Nah ini cukup menguras otak ya. Set. Lalu di sini, oke, kita harus kasih scanner dulu. Alright, nah gitu teman-teman, harus mahir ya pakai komputernya supaya bisa cepat.
Kemudian di sini ada jam, menit, detik. Nah, di sini jangan. IMT jam apa tadi? Menit, detik, dan juga tem ya. Boleh namanya bukan tem, terserah teman-teman, tapi saya pakainya tem. Rumusnya masukin. Bukan dimasukin, ini dulu read ya. Read dulu. Read. Nah, di sini read. Di sini jam. Jam sama dengan copy, di sini adalah next apa? Kalau integer next in. Nah, begitu. Copy paste, ini adalah menit. Copy menitnya, set. Copy lagi. Nah, ini adalah detik. Dan di sini detik. Nah, begitu. Lalu kita kasih rumusnya tem sama dengan bukan tem ya. Kita ke jam tadi. Jam sama dengan jam dikali 3600 saja ya. Seperti ini. Lalu menit sama dengan menit dikali 60 kan. Kemudian baru rumus tem. Tem sama dengan jam plus menit plus detik, titik koma, lalu tampilin di sini ya. Oh siap, benar ya. Hasil sama dengan plus tem. Nah, begitu aja. Println teman-teman, println. Oke. Berapa tadi? 1 jam 30 menit 40 detik. Nah, bener ya di sini 5440. Oh iya, ini kan kita 3600. Nah, berarti rumus yang ini yang salah nih, yang di pseudocode-nya. Pseudocode-nya salah. Kayaknya sengaja saya salahin ya. Soalnya ya itu ketika saya bikin slide itu sengaja saya salahin. Enggak. Emang salah ya. Pura-pura aja saya sengaja salah. Coba di sini kali 60 deh. Bener nggak hasilnya sama dengan di soal? Oke, 1 jam 30 menit ya, 30 menit 40 detik. Nah, beda kan? Ya, karena rumusnya memang harus sama. Rumus yang di pseudocode-nya yang salah ya. Oke teman-teman, itu adalah akhir dari tutorial kita kali ini. Semoga teman-teman mendapat pembelajarannya, bisa memahami dengan baik. Nanti berikutnya kita akan jumpa lagi di bagian runtunan ya, algoritma runtunan lanjutan. Yang kemarin itu kan kepotong ya di video sebelumnya. Kita lanjutkan lagi karena memerlukan variabel konstanta dan tipe data dulu sebelum bisa terus ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan tidak jemu dengan video-videonya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.